Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, NIM 192100008. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah didiskusikan pada tadi siang oleh pengampuh dosen fikih muamalah. Nah, di sana banyak yang telah dibahas tentang definisi fikih muamalah. Dan ada beberapa juga pertanyaan teman-teman terkait tentang pelajaran fikih muamalah. Alhamdulillah sudah dijawab semuanya. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan yang telah didiskusikan tadi tentang definisi fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan kata majmu' terdiri dari fikih dan muamalah. Menurut etimologi, fikih yaitu memahami, dan muamalah yaitu dari bahasa Arab amalah yu'amilu amalatan, yaitu dua orang yang saling melakukan, saling membantu. Nah, berbeda dengan amalah. Kalau amalah yaitu satu orang yang melakukan. Nah, itu adalah dari definisi etimologi. Sedangkan menurut terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan tindakan dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan harta. Bisa seperti sewa menyewa, jual beli, dan gadai, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih muamalah. Hal yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, contohnya seperti perkawinan, akan tetapi yang kita bahas pada tatap muka selanjutnya yaitu lebih condong kepada bidang perekonomian. Sedangkan yang nomor 2 yaitu fikih muamalah yang terdapat pada hasil ijtihad, proses pengambilan hukum itu tersendiri, pengambilan teori itu tersendiri melalui para ijtihad ulama, seperti itu. Jadi yang kita pelajari fikih muamalah di sisi lain bukan lagi ranah yang khusus. Fikih muamalah spesifik ada pada bidang ekonomi. Contohnya seperti jual beli, pegadaian, dan sewa menyewa, seperti itu. Selanjutnya pengertian asas. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya asas adalah dasar, tapi bukan suatu absolut ataupun mutlak. Dalam artian, penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan yang khusus dan keadaan suatu berubah-ubah. Karena asas ini tidak selalu mutlak ataupun absolut. Bisa saja suatu saat akan berubah. Nah, seperti itu. Macam-macam asas. Asas adalah suatu keadilan atau penempatan dalam artian penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja, akan tetapi didistribusikan kepada masyarakat seperti itu. Terus asas Muawiyah.
Asas Muawiyah adalah asas yang mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong ataupun gotong royong dan membuat komitmen dengan melakukan muamalah. Nah, jadi Muawiyah ini prinsipnya saling menolong satu sama lain, gotong royong, seperti itu. Yang nomor 3 yaitu asas musyarakah. Nah, yang dimaksud dengan asas musyarakah yaitu menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan cuman pihak yang terlibat, melainkan bagi seluruh masyarakat. Nah, akar asas musyarakah ini saling menguntungkan, akan tetapi tidak ada yang merugikan ataupun cuman menguntungkan dirinya sendiri, itu tidak ada. Sedangkan selanjutnya itu yang nomor 4 yaitu asas manfaat. Asas manfaat di sini berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari Muawiyah, dari asas Muawiyah. Seperti itu, asas saling menolong ataupun gotong royong. Nah, intinya yang dimaksud dari manfaat ini saling memberikan suatu manfaat pihak satu maupun pihak yang dua, seperti itu. Sedangkan yang nomor 5 yaitu asas at-taradin. Nah, apa yang dimaksud dengan asas at-taradin? Yaitu setiap bentuk muamalah antara individu ataupun antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Yang dimaksud dengan kerelaan di sini, di sisi yang dimaksud berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah. Artian tidak ada musuh-musuh. Kalau ia seumpamanya rugi, ia harus rela. Seumpamanya untung, ia harus berdua sama-sama. Tidak ada salah satu yang mengecewakan, seperti itu. Sedangkan yang nomor 6 yaitu asas al-dhamul khoror. Yang dimaksud dengan al-dhamul khoror yaitu pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ghororoh ataupun tipu daya sesuatu yang menyebarkan salah. Yang dimaksud ini ghororoh yaitu tidak ada tipu daya, sama-sama melakukan suatu kejujuran. Jangan ada yang pihak satu oleh pihak yang dua itu ditipu. Itu tidak ada. Maka kalau melakukan seperti itu, maka unsur transaksinya itu akan gagal, ataupun kalau ada suatu tipu daya ataupun satunya ditipu, maka tidak akan berjalan. Suatu saat akan ketahuan siapa yang melakukan yang tidak enggak seperti itu. Asas yang nomor 7 yaitu kebebasan membuat akad. Setiap orang itu bebas untuk membuat suatu akad jenis ataupun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah. Yaitu selanjutnya yang nomor 8 yaitu asas musyawah, bahwasannya setiap pihak pelaku itu muamalah berkedudukan sama-sama, ya jika menguntungkan ya sama-sama menguntungkan, ya jika rugi ya sama-sama rugi, seperti itu. Jangan sampai ada pihak satu rugi, pihak duanya menguntungkan. Tidak ada seperti itu. Saling sama, seperti itu. Kedudukannya itu sama. Nah, selanjutnya asas kejujuran. Dalam Islam, manusia itu sangat diperintahkan untuk menjunjung kejujuran itu dan kebenaran. Sangat penting di dalam agama Islam itu kejujuran dan kebenaran itu sangat penting. Jika dalam bermuamalah
kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Seperti itu. Perlu kita ingat bahwasannya ada beberapa hal yang harus dihindari dari bermuamalah. Yang pertama yaitu maisir, yang kedua yaitu gharar, yang ketiga yaitu haram, yang keempat riba, sedangkan yang terakhir yaitu batil. Nah, itulah yang harus dihindari ketika bermuamalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.